Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 11950115112. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengetes codingan dan yang ada di modul praktikum sistem operasi pada praktikum yang ketiga. Di sini terdapat beberapa kode. Ada kode 1, kode 2, dan kode 3. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya sama, namun yang berbeda hanyalah kodenya. Nah, di sini nanti kita akan melihat perbandingan dari ketiga kode ini. Nah, untuk langkah-langkah sendiri, yaitu, nah di sini ada kode di atas akan membuat dua thread, yaitu thread 1 dan thread 2. Jadi, kode ini nantinya akan membuat thread 1 dan thread 2. Nah, yang nantinya masing-masing thread itu untuk menaikkan nilai variabel global G dalam tiap loop. Nah, di sini pada codingan terdapat pada untuk thread 1, yaitu nilainya berkisar dari 1 hingga 20. Untuk thread 2, dari 1 hingga 12. Nah, langkah-langkahnya kita akan mengcompile kode tersebut, lalu kita muatkan ke dalam memori dengan base address-nya adalah 100. Lalu kita akan menampilkan jendela konsol dan kita akan mengaktifkan jendelanya sebagai stay on top. Lalu beralih lagi ke OS Simulator, akan tampak critical region pada program list. Lalu buatlah proses dengan ketentuan RR atau round robin dengan 10 ticks untuk slice-nya. CPU speed maksimum. Lalu tekan start. Lalu ketika program berhenti, amatilah nilai yang ditampilkan. Nah, di sini kode ini akan kita salin ke dalam CPU simulator dengan mengklik compiler. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya telah mengkopinya terlebih dahulu. Saya telah membuatnya. Di sini ada kode 1, kode 2, dan kode 3. Nah, kita akan mulai dari kode yang pertama. Di sini akan kita compile. Pilih compile, tap compile ini, lalu klik compile. Nah, proses compile telah selesai. Lalu di sini pada perintah tadi, base address-nya menjadi 100. Lalu kita klik in memory. Nah, kode successfully loaded in memory. Nah, di sini pada program list terdapat nama program yang telah kita buat, yaitu critical region. Nah, di sini kita buka jendela OS 0. Lalu, di sini juga kita buat input dan output-nya. Lalu kita klik stay on top agar dia tetap terbuka. Lalu di sini program name ini akan kita buat menjadi antrian pada ready process. Lalu di sini kita buat round robin dengan RR time slice-nya adalah 10 tick. Lalu untuk CPU speed-nya kita buat fast. Lalu kita jalankan program ini. Nah, kita amati pada jendela konsol ini. Di sini untuk waiting prosesnya terdapat satu antrian. Nah, di sini proses telah selesai dan menampilkan output sebagai berikut. Nah, di sini dia menampilkan thread 2 G sama dengan 18. Lalu untuk thread 1 G sama dengan 25. Nah, ini merupakan tidak sama dengan apa yang kita buat, apa yang ada pada kode ini, kode pertama. Nah, di sini untuk thread 1 seharusnya nilainya adalah G-nya 1 itu 20. Nah, maka di sini seharusnya untuk thread 1 adalah 20. Sedangkan untuk thread 2 ini adalah 12. Namun di sini tertulis 18. Nah, jadi untuk output dan kode awal tadi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena pada thread 2 dia juga menggunakan angka 1 dan 12. Nah, pada thread 1 juga berkisar dari 1 hingga 20. Maka angka 1 hingga 12 digunakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan kode yang ada di sini. Nah, kita akan mencoba untuk kode yang kedua.
Nah, di sini akan kita clear terlebih dahulu. Nah, lalu kita minimizekan. Lalu di sini kita close. Lalu untuk program list yang telah kita buat tadi, kita akan menghapusnya agar tidak tertimpa. Agar tidak memiliki base address yang sama, dengan nama yang sama, maka dia tidak bisa untuk dibuat baru. Maka di sini kita hapus saja. Lalu pada tab compiler kita pilih yang kode yang kedua. Nah, ini adalah kode yang kedua. Perbedaannya di sini adalah penambahan synchronize pada sub thread 1 as thread synchronize. Lalu untuk thread 2 juga kita tambahkan synchronize. Nah, hanya ini yang ditambahkan yaitu synchronize. Nah, di sini akan kita compile dan akan kita lihat nanti perbandingannya. Nah, di sini telah selesai. Kita buat lagi di sini base address-nya adalah 100, lalu kita load in memory. Nah, oke, kita buka lagi. Lalu di sini kita buat menjadi antrian round robin dengan subtik, oke, sama. Lalu di sini pada bagian konsol nanti akan kita lihat. Di sini kita klik start terlebih dahulu. Di sini kita lihat pada bagian konsol. Nah, waiting prosesnya di sini ada 2 antrian. Berbeda dari yang pertama tadi, itu 1 antrian. Nah, di sini telah selesai prosesnya. Nah, di sini yang pertama kali tampil berbeda dari yang sebelumnya. Yang pertama tadi adalah thread 2 terlebih dahulu. Namun di sini adalah thread 1 yang lebih dahulu untuk ditampilkan dengan nilainya adalah 20. Betul. Lalu untuk thread kedua hasilnya adalah 12. Nah, ini baru sama dengan kode yang kita terapkan. Nah, untuk thread 1 itu adalah 20. Nah, lalu untuk thread 2 adalah 12. Nah, di sini dia berhasil untuk sama dengan kode awalnya dengan menambahkan tulisan synchronize. Nah, lalu kita akan mencoba kode yang ketiga. Di sini kita akan clear terlebih dahulu. Kita minimizekan. Lalu di sini kita close. Nah, di sini kita hapus lagi. Lalu pada bagian compiler kita pilih kode yang ketiga ini. Nah, di sini hampir sama dengan kode yang pertama, namun di sini tidak menambahkan synchronize, namun di sini menambahkan bagian enter, lalu leave. Nah, enter, lalu leave. Untuk tiap-tiap thread, yaitu thread 1 dan thread 2. Di sini akan kita compile. Akan kita compile kode yang ketiga ini. Lalu di sini base address-nya adalah 100. Load in memory. Nah, lalu yang kita buat ini sama seperti tadi. Round robin 10 speed fast. Nah, di sini sudah ready. Lalu kita klik start. Kita lihat pada bagian konsol. Nah, di sini waiting prosesnya ada 2. Nah, di sini proses telah selesai. Nah, di sini sama seperti yang kode kedua, hasilnya sama yaitu thread 1 G sama dengan 20, lalu thread 2 G sama dengan 12. Nah, jadi di sini fungsi dari kode 2 dan kode 3 menghasilkan nilai yang benar. Namun untuk kode yang pertama ini tadi menghasilkan nilai yang berbeda karena dia hanya menuliskan seperti ini, tidak adanya pembatasan proses. Nah, di sini sehingga angka 1 hingga 12 akan dipakai bersama-sama oleh thread 1 dan thread 2, sehingga hasil yang didapat berbeda dengan apa yang tertulis pada kode awal. Nah, sekianlah penjelasan saya mengenai apa yang terdapat pada praktikum
3 modul sistem operasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.